you don't forget. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fed, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tifa Putri dengan NPM 241063105535. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis statistika dalam poster ilmiah berjudul Analisis Regresi Linear pada Data Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus di Kabupaten Boyolali tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menggali wawasan dan data kesehatan masyarakat menggunakan pendekatan matematis dan statistika yang diaplikasikan menggunakan R. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus atau DE merupakan penyakit yang khususnya terus meningkat setiap tahun. Peningkatan ini menuntut adanya pelayanan kesehatan yang optimal dan merata. Studi kasus yang saya ambil berlokasi di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan data resmi tahun 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistika Indonesia. Mengapa analisis ini penting? Karena peningkatan data kesehatan hanya menumpuk sebagai angka. Di sini, saya menggunakan analisis regresi untuk melihat hubungan antar variabel pelayanan kesehatan. Harapannya hasil analisis ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja dan merencanakan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran. Secara spesifik, ada 5 tujuan utama dalam penelitian ini. Pertama, mengetahui apakah ada hubungan linear antar variabel numerik pada data pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus di Kabupaten Boyolali. Yang kedua, membentuk model regresi linear sederhana berdasarkan data BPSI tersebut. Dan yang ketiga, menguji asumsi-asumsi regresi seperti normalitas, independensi, dan homoskedasitisitas untuk memastikan data valid. Yang keempat, menilai validitas model yang terbentuk. Dan yang kelima, menyediakan visualisasi diagnostik untuk mendukung ketajaman analisis. Selanjutnya ada metode penelitian. Bagaimana proses pengerjaannya? Saya memulai dengan pengumpulan data sekunder dari BPSI Boyolali tahun 2021. Data mentah tersebut tidak langsung diolah, melainkan melalui tahap pembersihan data atau data cleaning. Saya menghapus karakter non-numerik, mengonfirmasi data format angka, dan menghapus kolom yang kosong NA agar perhitungan akurat. Metode inti yang digunakan adalah analisis regresi linear dengan model persamaan Y sama dengan beta 0 dikurang beta 1 X. Untuk memastikan model ini bisa dipertanggungjawabkan secara statistik, saya melakukan serangkaian uji asumsi antara lain uji Durbin-Watson untuk mengecek independensi, uji Shapiro-Wilk untuk mengecek normalitas data, serta Branch-Pagan untuk mengecek homoskedastisitas. Jika diperlukan, dilakukan juga transformasi logaritma. Terakhir, visualisasi dilakukan menggunakan plot residual, Q, min Q, plot, dan histogram. Selanjutnya ada hasil penelitian. Dari pengolahan data yang dilakukan, didapatkan sebuah model regresi yang menghasilkan koefisien beta 0 sebagai intercept dan beta 1 sebagai kemiringan. Koefisien ini menunjukkan arah hubungan, sementara nilai p-value yang diperoleh menunjukkan apakah variabel pelayanan kesehatan berpengaruh signifikan atau tidak terhadap jumlah penderita. Selain itu, kami mendapatkan nilai R2, R2 yang menggambarkan seberapa besar variasi data yang bisa dijelaskan oleh model ini. Terkait kelayakan model, uji asumsi regresi telah mengevaluasi independensi dan normalitas residual. Secara visual, plot diagnostik juga menunjukkan pola penyebaran residual untuk mendeteksi apakah model layak digunakan atau ada potensi outlier. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Yang pertama, terdapat hubungan linear yang nyata antar variabel X dan variabel Y pada data pelayanan kesehatan di Boyolali. Yang kedua, model regresi yang dibangun mampu menunjukkan variabel mana yang berpengaruh signifikan dan mana yang tidak berdasarkan nilai p-value-nya. Dan yang ketiga,
Hasil pengujian asumsi menunjukkan apakah model memenuhi syarat atau tidak. Secara umum, model regresi ini dapat digunakan untuk interpretasi lebih lanjut. Namun, validitasnya sangat bergantung pada hasil diagnostik model tersebut. Selanjutnya ada implementasi. Apa manfaat nyata dari hasil ini? Model ini bisa diimplementasikan untuk evaluasi pemerataan, yaitu pemerintah dapat melihat apakah penambahan fasilitas berdampak pada jumlah penderita. Selain itu, hal ini berguna untuk perencanaan kebijakan agar anggaran lebih terarah pada variabel yang paling berpengaruh serta menjadi dasar untuk perbaikan kualitas layanan puskesmas hingga identifikasi kecamatan yang butuh intervensi khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melakukan analisis regresi linear menggunakan bahasa R, sekaligus cara membersihkan data dan memilih variabel otomatis setelah mengecek asumsi-asumsi regresi data dalam data pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus kecamatan dan puskesmas di Kabupaten Boyolali tahun 2021. Pertama, kita import data dulu ke file, terus import dataset. Habis itu import dataset, terus from Excel, browse, terus pelayanan data kesehatan penderita diabetes, kita import datanya. Udah. Itu kita ketik library red Excel. Habis itu kita run. Yang kedua, nah, kenapa menggunakan library dplyr? Karena data ini dapat digunakan untuk membaca file Excel. Karena data yang saya gunakan adalah bentuk data Excel. Karena data yang saya gunakan menggunakan data red Excel. Habis itu yang kedua, kita ketik library dplyr. Nah, library ini dipakai untuk
mengolah data, misalnya memilih kolom, terus atau mengubah nilai. Kita run, abis itu selanjutnya kita ketik lagi library car data, library car, abis itu kita enter. Nah, library car ini digunakan untuk menguji asumsi regresi seperti Durbin Watson atau NCV test. Kita run dulu library car-nya. Udah. Situ kita ketik library ggplot 2. Nah, fungsi dari library ggplot 2 ini untuk membuat grafik visual yang lebih bagus. Selanjutnya kita buat lagi library ggfortify. Itu kita run ggfortify-nya. Nah, library ini digunakan untuk autoplot model dari regresi. Selanjutnya ada library, kita ketik lagi library Brum. Library Brum ini merapikan output model regresi. Habis itu kita run, kita ketik lagi selanjutnya library, di enter, jangan lupa LAMS test. Nah, LAMS test ini digunakan untuk uji-uji regresi tambahan. Situ kita run, selanjutnya ada library chart. Kita ketik library chart. Library chart ini berfungsi untuk mendukung pemilihan variabel atau validasi model. Selanjutnya kita run. Nah, udah kalau bisa semua. Habis itu kita ke data raw Excel, ke data raw-nya, terus kita data raw data underscore raw tanda panah red underscore Excel. Lalu kita masukkan judulnya, jangan lupa petik 2, pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus di wilayah Kabupaten Boyolali tahun 2021. Nah, data ini itu untuk membentuk tabel, jadi setelah diimport kita bisa olah langsung datanya. Habis itu kita run. Selanjutnya data-data tadi kita bersihkan karena data biasanya pada data Excel itu ada koma, titik, atau karakter lainnya. Seperti kalau desimal, misalkan desimal itu ada koma. Nah, kalau di R ini menggunakan titik. Terus karakter lainnya misalkan 12 orang, ada 12 wanita atau 12 pria dan lain sebagainya. Kita menggunakan data dengan menggundah koma ke titik, menghapus karakter lain selain angka dan titik. Itu menggunakan data fix. Data underscore fix
terus data raw, persen, situ persen lagi, enter, muted, buka kurung across, tutup kurung, everything, buka kurung, tutup kurung, koma, tanda alis, sub, buka kurung, tanda petik 2, koma lagi, tanda petik 2 lagi, titik, titik, tutup kurung, terus persen, terus kurang lebih persen, enter lagi. Nah, ini di copy aja, muted, cross, everything, di copy sampai gsub, terus tinggal masukin lagi formatnya, buka kurung, petik, terus tanda lagi, buka kurung, dipangkatin, dipangkat 0 dan 9 karena datanya ada 9 tadi, titik, buka kurung, terus habis itu petik 2, koma, petik 2 lagi, koma, habis itu titik, tutup kurung, persen lagi, habis itu tanda kurang lebih lagi, dan persen. Selanjutnya di copy lagi, muted sampai everything, terus alis, habis itu alis, super press wings, terus as numeric. Habis itu kita run, kita run semua. Nah, udah. Terus abis itu ke data, menghilangkan kolom dari semua NA. Ini menggunakan data fix juga. Data fix persen, kurung, habis itu select, terus buka kurung where, tutup, buka kurung lagi, else titik numeric, tutup kurung. Nah, situ kita run. Ini untuk menghapus data-data yang masih ada NA-nya. Sekitaran. Nah, selanjutnya pilih variabel untuk regresi. Kita pilih kolom numerik untuk dianalisisnya. Kita pilih 6 data, underscore data, habis itu data fix persen lagi, jangan lupa, terus persen lagi, select, terus dari data yang di atas di copy aja, kita isi where is numeric, kan sebelumnya where is all is not, is numeric. Terus ini kita run. Nah, udah. Abis itu data ini dipakai untuk regresi satu variabel y dan pedempen, dan satu lagi variabel x independen. Selanjutnya pastikan minimal 2 variabel. If call and call num data,
lebih kecil dari 2, tanda buka kurung, stop, buka kurung, dataset, buka kurung, petik, dataset tidak memiliki cukup kolom numerik untuk analisis regresi, tutup kurung. Nah, jadi kalau cuman ada satu angka, ya regresinya itu nggak bisa jalan. Habis itu kita run. Nah, selanjutnya menentukan variabel otomatis. Menentukan variabel otomatis itu names data fix. Names, terus habis itu kita ketik names, buka kurung, data fix, tutup kurung, terus make titik names, terus names, buka kurung, data fix. Nah, supaya aman untuk dimodelkan, kita bersihkan nama kolom dulu. Nah, nama terakhir kolom terakhir sebagai Y dan kolom awal sebagai kolom awal atau kolom pertama sebagai X lari independen. Nah, kita masukkan, bersihkan nama kolom dari menggunakan nama model num data fix select where is numeric. Num data fix tutup kurung persen select where is numeric. Kurung. Habis itu untuk variabel X, Y dan X ya, ketik dulu Y, names num data fix persen select where is numeric. Oke, habis itu selanjutnya ketik Y, names, buka kurung, num data, tutup kurung, and call, buka kurung, num data, tutup kurung. Selanjutnya yang kedua itu X, names, num data 1. Selanjutnya kita cari model regresinya. Kita buat model regresinya. Sebelum itu kita ketik dulu formulaku. Jadi formula paste Y, petik ambar alis, koma X. Itu model regresi. Model tanda panah
Learn formulaku data sama dengan num data tutup kurung. Oke, selanjutnya kita ketik lagi summary model. Nah, tadi kita run dulu dari variabel otomatisnya sampai yang tadi kita ketik dulu 6 datanya dulu. Kita ketik 6 data, summary model. Summary buka kurung model. Nah, data ini kita buat sebagai modelnya. Sampai summary model dulu ya. Terus kita run dari tentukan variabel otomatis sampai summary model kita run. Jangan lupa di run. Langsung di blok aja semuanya, di run. Nah, di sini kan udah kelihatan ya summary modelnya tuh ada dari call-nya itu formula, residualsnya itu minimalnya, ada mediannya, ada maksimal, terus ada estimate, terus ada dari pelayanan, standar errornya, interceptnya, residualnya juga ada. Terus habis itu kita cek asumsi dari regresinya. Kita buat asumsi atau pemeriksaan regresinya. Nah, input summary model yang tadi itu ada convention regresi, nilai p-value-nya berapa, red square-nya itu berapa, signifikan modelnya juga berapa. Ini yang dapat dimuat untuk menarik kesimpulan. Oke. Selanjutnya, periksa apakah asumsi regresinya. Yang pertama itu kita perlu mengetahui model asumsi independensi. Nah, kita ketik dulu asumsi independensi. Kita pakai Durbin, Watson, tes, kurung model, tutup kurung. Yang kedua, itu independensi. Yang kedua, kita pakai asumsi normalisasi residual. Kita pakai Shapiro tes residual model. Yang ketiga, homoskedastisitas. Kita pakai NCV tes kurung model. Habis itu ketik lagi model underscore log, terus formula base-nya, terus log, koma, y, titik kurung, tanda alis, x, data sama dengan num data. Enter NCV test model underscore log, tutup kurung. Nah, yang pertama kita asumsi independensi ini untuk mengecek apakah residual saling berhubungan. Kalau mendekati 2, kalau DW-nya itu mendekati 2 berarti aman. Lanjut, yang kedua itu kan ada uji normalitas residual. Similarity residual model ini kalau p-value-nya itu lebih besar daripada 0,05 berarti residualnya normal. Selanjutnya tes asumsi homoskedastisitasnya. Nah, ini dipakai untuk melihat apakah variasi residualnya konstan. Kalau tidak homogen, kita coba transfer fraksi dengan log. Jadi model underscore log
clean formula, paste, log, koma y. Nah ini. Bisa itu kita run semuanya dari atas sampai terakhir. Kita run. Nah, ini udah muncul kan? Di bawah ujinya. Kita lihat dari independensinya. Tadi kan katanya independensinya itu kalau DW-nya mendekati 2 berarti aman. Nah, ini DW-nya itu ya, ini mendekati 2 berarti aman DW-nya. Terus p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Ya, p-value-nya berarti ini normal. Nah, ini homoskeditasnya itu p-value-nya berarti ini homogen. Soalnya non konstan. Oke, selanjutnya yang ke-7 itu diagnostis plot. Pertama kita masukin dulu grafik plots-nya. Grafik planar. Palm row. Nah, grafik ini dilihat, kita lihat grafik modelnya. Par buka kurung M per row sama dengan C 2,2 tutup kurung. Habis itu plot model. Yang kedua ada yang ketiga ada par buka kurung M per row sama dengan C 1,1. Nah, dari 4 grafik utama, residual versus fitted, terus min key plotnya. Kita ketik juga reset panelnya. Terus habis itu kita ketik lagi min key alternatif. Key norm, residual model, call-nya itu warnanya, color-nya itu blue, aku maunya. Terus key line-nya itu buka kurung residual, buka kurung lagi model, tutup kurung koma, call sama dengan tanda petik blue, tutup kurung. Nah, terus habis itu kita ketik lagi histogramnya. Kita lihat model dari histogramnya. Residual buka kurung residual, tutup kurung model, koma, break sama dengan 9. Colornya itu aku mau call sama dengan, aku maunya biru lagi aja, koma, main histogram residual. Nah, di situ kita menggunakan plot independensi buka kurung residual versus urutan observasi plot residual buka kurung model tipe sama dengan B, tanda petik main sama dengan independensi residual Y-lab sama dengan tanda petik residual, petik tutup kurung. Nah, dari 4 grafik utama, residual versus filtered, min Q plot, scale location, residual versus leverage, itu membantu untuk call tidak normal.
Nah, dari keempat ini dipakai untuk melihat Instagramnya. Kita masing-masingnya dari grafik 4 panel dulu, terus reset panel, terus ini. Nah, di sini ada normal min key plotnya nih dari 20 menjadi 20. Simple quiltsnya itu minus 20 sampai ke horizontal itu theoretical quilts. Nah, vertikal itu theoretical quilts dan horizontal itu simple vertikal horizontal. Oh ya. Nah, kalau yang vertikal itu ada simple quantiles. Nah, sedangkan horizontal theoretical quantiles. Nah, dari normal key, min key-nya plotnya itu dari minus 20, dia naik sampai ke 20. Selanjutnya kita pakai histogramnya, kita run lagi. Nah, di sini ada histogram dari residualnya, frequency, terus ada residual modelnya. Selanjutnya kita run lagi plot independensinya. Nah, di sini juga ada independensi residualnya itu naik, turun. Residual sama indeksnya. Selanjutnya yang ke-8 Selanjutnya yang ke-8 itu ada selanjutnya kita ketik grafik model. Kita pakai ggplot kurung num data as string x sama dengan x, y sama dengan y. Tutup kurung, tanda plus, enter geom, point, tutup kurung, ditambah geom smooth, metode lem, kurung, enter lagi, title, tutup kurung, plot fillet versus data asli, tutup kurung. Nah, ini kita run. Nah, ini kelihatan modelnya plot fillet versus data aslinya. Dari kesehatan penderita diabetesnya, ini ada di sini. Habis itu kita alternatif autoplotnya. Terus kita ketik alternatif autoplot. Enter autoplot buka kurung model. Tutup kurung, terus kita run. Nah, di sini buat kita lihat keempat model tersebut. Nah, di sini kita dapat lihat keempat dari model tersebut, residual versus fillet. Terus kenapa kita menggunakan grafik regresinya itu? Yang pertama kita dapat membuat scatter plot dari regresinya, terus
dan untuk melihat antara hubungan variabel secara visual. Dari si alternatif autoplotnya ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara visual. Di sini ada residual versus filtered, normal key, mean key. Terus di sini ada scale location, residual versus leverage. Oke. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah untuk melakukan analisis regresi linier. Nah, jadi itu adalah langkah-langkah lengkap untuk melakukan analisis regresi linear sederhana melalui dari membaca data, membersihkan data, menentukan variabel otomatis, membangun model regresi, dan mengecek asumsi, sampai membuat grafik. Jadi intinya seluruh proses analisis ini membantu kita memahami data dengan lebih baik, sehingga nantinya pemerintah atau pihak terkait dapat membuat kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan mulai dari pembuatan library, pembersihan data dan model regresi, hingga pengecekan asumsi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian untuk memahami cara kerja analisis regresi di R. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.